Tes 1 2. Halo? Ya. Oke. Just
Oke, sedikit lagi kita akan mulai ya. Jadi adik-adik mahasiswa silakan standby. Jadi mohon maaf saya tidak menggunakan aplikasi lain karena keamanan data. Sedikit lagi kita akan mulai ya. Jadi adik-adik mahasiswa silakan standby. Uh, Ntar ya, setting dulu. Yes, sedikit lagi ya kita akan mulai. Jadi mahasiswa memang yang kontrak mata kuliah ini ada sekitar 7 mahasiswa ya. Ini lagi dicoba karena kalau kita menggunakan Zoom atau aplikasi Skype atau lain-lain, kemungkinan ini mungkin lebih murah. Jadi materinya saya kasih di sini, ini direkam. Kemudian juga mahasiswa bisa lihat berapa kali ya. Jadi mereka hanya melihat di Facebook atau ini boleh juga lihat di website yang saya taruh di solidiptech.com ya. Nanti juga saya akan upload di YouTube ini supaya adik-adik mahasiswa boleh lihat langsung di situ ya. Oke, kita tunggu ini di jam saya sudah 3:04, kita harusnya sudah mulai karena mengingat mahasiswa punya kuota terbatas. Jadi saya tidak boleh berlama-lama, saya sudah janjian dengan mahasiswa jam 3 akan mulai. Saya tunggu ya, 1 menit lagi kita akan lanjut ya. Oke, selamat bertemu lagi adik-adik mahasiswa. Kita jumpa lagi dalam acara atau dalam kuliah ke-7 ya. Kita kuliah ke-7 kali ini untuk mata kuliah Rekayasa Fondasi 1. Rekayasa Fondasi 1 di mana dari kuliah pertama sampai kuliah ke-6 adik-adik mahasiswa sudah belajar tentang bagaimana mendesain atau menghitung fondasi dangkal atau shallow foundation ya. Jadi adik-adik sudah belajar tentang bagaimana menghitung shallow foundation, bagaimana teori-teorinya untuk menghitung fondasi dangkal dan berbagai macam pengaruh, di mana adik-adik sudah tahu bahwa untuk fondasi dangkal pertama kita harus jaga dia jangan sampai tidak mampu memikul beban-beban yang bekerja atau jangan sampai terjadi keruntuhan geser daripada tanah. Jadi kita harus hitung daya dukungnya dan adik-adik sudah belajar. Kemudian kalau itu sudah aman kedua juga adalah penurunan settlement ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang penurunan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi lanjut, yaitu kita akan belajar mengenai teori tekanan tanah lateral. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan pada kuliah pertama, bahwa dalam mata kuliah Rekayasa Fondasi 1 ini ada 2 hal yang harus adik-adik tahu, yaitu pertama tentang desain fondasi dangkal, shallow foundation, dan kedua adik-adik mampu mendesain dinding penahan. Nah, untuk mendesain dinding penahan atau retaining wall, adik-adik harus tahu
teori tekanan tanah lateral atau lateral earth pressure theory, ya, teori tekanan tanah lateral. Teori tekanan tanah lateral ini sangat penting bagi adik-adik. Kenapa? Karena kalau tidak, adik-adik susah mendesain dinding penahan tanah. Memang kita dalam rekayasa fondasi 1 ini belum mendesain dinding penahan tanah yang tinggi-tinggi sekali, maksimum 10 meter sih masih boleh dengan teori tekanan tanah lateral. Yang sebenarnya teori tekanan tanah lateral semua bisa, tapi adik-adik di sini baru dibatasi untuk dinding penahan tanah gravity wall atau yang berdasarkan berat sendiri. Itu udah Dr. Anja bilang dari batu kali itu dulu, dan maksimum desain sampai 10 meter, karena 10 meter pun itu sudah tidak terlalu efektif. Kita sudah harus pindah ke sheet pile atau model yang lain, ya, atau counterfort dan lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik itu yang akan kita belajar. Nah, teori tekanan tanah lateral sebenarnya adik-adik sudah belajar juga sebagian di mata kuliah mekanika tanah, ya. Adik-adik sudah belajar tentang slope stability, kestabilan lereng di situ, ya. Jadi adik-adik di mekanika tanah 2, adik-adik diajarkan bagaimana menganalisa slope stability, kestabilan lereng. Adik-adik di situ baru melihat atau menghitung apakah lereng tersebut longsor atau tidak. Nah, itu ada macam-macam. Ada teori Bishop, ada apalagi, ada Jambu, ada Kuhlmann dan lain sebagainya. Adik-adik sudah tahu, oh kalau lereng seperti ini itu tingginya sekian, kemiringan sekian. Kalau pakai teori Jambu atau teori Bishop ini bisa dia longsor. Nah, di situ sampai situ, tapi adik-adik belum tahu bagaimana mau kendalikan itu longsor. Nah, dalam mata kuliah dalam pelajaran teori tekanan tanah lateral, ini lateral earth pressure, di sini adik-adik akan belajar itu. Adik-adik akan belajar tentang teori tekanan tanah lateral. Jadi itu lanjutan daripada teori slope stability, ya, kestabilan lereng. Jadi kalau lereng tidak stabil, ya sudah, itu harus diamankan, ya. Oke, itu yang akan adik-adik belajar. Kita masuk saja langsung ke materinya. Oke. Jadi kita mulai dari materi, ya. Jadi ini materinya tentang teori tekanan tanah lateral, ya. Oke, kita masuk dan kita pindah ke slide berikut. Jadi ini, ya, kalau adik-adik lihat di gambar di sini, ini adalah slope, ya, itu kita sudah belajar, atau lereng, ya. Kita lihat di lereng, maka kalau dia tanah ini kita lihat dia cenderung dia mau jatuh, ya, jatuh ke bawah, ya, natural slope, slope alami ini, ya. Dia cenderung dia mau jatuh ke bawah, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat teori tekanan tanah lateral di sini, di mana kita akan belajar di situ, yaitu di sini, ya. Nah, ada kecenderungan tanah tersebut, kan kita sudah belajar di mekanika tanah mekanika tanah 2, ini lereng ini akan longsor atau tidak. Nah, berarti ada gaya yang akan mendorong ke bawah. Ini ada gaya di sini, lateral pressure exerted by soil, ya. Di sini akan ada gaya. Nah, kalau ada gaya, ya, berarti lereng ini mau longsor, berarti ada gaya yang harus kita ketahui berapa besarnya supaya kita bisa mendesain retaining wall-nya seperti ini, ya. Kita bisa mendesain retaining wall-nya seperti ini, ya. Oke. Nah, ini yang adik-adik perlu pahami, ya. Kita desain. Jadi berapa besar lateral earth pressure, berapa besar tekanan tanah di sini. Kemudian kalau kita sudah tahu besarnya, maka kita bisa mengendalikan atau menyeimbangkan dengan dinding penahan. Ini retaining structure, dinding penahan struktur, ya. Itu tentang teori tekanan tanah lateral. Jadi kalau kita tahu berapa besar tekanan tanah lateral, maka kita bisa mendesain dengan benar
retaining wall-nya, dinding penahan. Dalam hal ini kita baru belajar untuk gravity wall, perhitungannya sampai di gravity wall ya. Kita lanjut ya. Oke, di dalam desain dinding penahan, nah ini dia, kita mesti di dalam desain dinding penahan, maka hal terpenting yang adik-adik harus pahami adalah proper design of retaining walls, cantilever sheet pile walls, bridge cuts, and other similar structure required estimation of lateral earth pressure. Jadi ada berapa ya dinding penahan, bisa juga ada yang cantilever sheet pile, ini yang nanti belajar di rekayasa fondasi 2, brace cut dan seterusnya ya, ada cover dam dan lain sebagainya. Adik-adik akan belajar di yang lain-lain di rekayasa fondasi 2. Ini kita hanya retaining wall, gravity wall ya, berat sendiri. Oke. Di dalam teori tekanan tanah lateral, adik-adik itu perlu mengetahui yaitu tipe dan amount of wall movement. Jadi bagaimana pergerakan dan besarnya pergerakan daripada dinding ya, atau tanah yang menggerakkan dinding itu. Kemudian kita harus tahu shear strength, parameter kuat geser daripada tanah ya, kuat geser itu sudah belajar di Mektan 1, Mektan 2 ya, sifat fisik, sifat mekanik tanah. Kemudian unique weight of soil, berat isi daripada tanah. Nah kemudian juga di dalam mendesain dinding penahan kita harus tahu drainage condition in the backfill, kondisi drainase di belakang fondasi ya, itu kita harus tahu. Oke, kita lanjut ya. Ini yang harus dipahami dalam mendesain, ini dia ya. Nah di dalam di dalam itu ini dia ya. Jadi ini kita tahu ada tekanan tanah lateral ya. Dalam keadaan dia belum longsor atau dia belum terjadi fail, lerengnya belum fail, maka ini tekanan tanah horizontal ini dia dalam keadaan diam, at rest ya, at rest. Ini dinding penahan yang kita akan hitung ya, kita akan hitung ya. Kita akan hitung ini wall restraint from moving. Jadi kita menahan dinding ini supaya dia seimbang dengan tekanan tanah ini. Kalau dia mulai bergerak, ini dalam keadaan diam, berarti kalau dia seimbang, tekanan tanah horizontal ini dalam seimbang dengan dinding ini, itu berarti dia tidak dinding mampu mengendalikan tekanan tanah. Minimal ini kalau tekanan tanah 100, berarti ini dinding ini juga dia kekuatan mesti 100. Nah itu yang kita mau cari tahu, cara hitung berapa besar tekanan tanah ini dan berapa besar kekuatan dinding itu. Bagaimana kita menghitung dinding ini bisa memikul 100 gitu ya, kalau tanahnya 100. Oke, kita lanjut. Oke, seterusnya inilah yang kita sebut dengan lateral earth pressure on the wall at any depth is called at rest earth pressure. Jadi tekanan tanah lateral di sepanjang dinding di sepanjang dinding di sini itu kita sebut at rest earth pressure. Apa artinya at rest earth pressure? Itu artinya tekanan tanah dalam keadaan diam, belum bergerak ya. Itu belum terjadi pergerakan. Artinya di lereng tersebut atau lereng gaya yang ditimbulkan oleh tekanan tanah itu masih seimbang dengan dinding penahan ya, kekuatan dinding penahan, atau tekanan tanah itu sendiri belum ada sama dengan di Mektan 2 itu belum longsor atau belum ada gerakan longsor ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita lihat proses tekanan tanah dia mulai bekerja ya, dia mulai terjadi kelongsoran ya. Kita lihat dia mulai terjadi kelongsoran. Dinding sudah mulai bergerak ya sebesar delta H. Ini kita lihat tadinya at rest tekanan horizontal dalam keadaan diam, tapi pada saat ini wall mulai bergerak delta H, maka di sini
tekanan tanahnya kita sebut tekanan tanah aktif. Dia sudah mulai aktif itu tekanan tanahnya ya. Tanah sudah mulai mendorong dinding ya. Di mana pada kondisi ini soil failure soil itu sudah kekuat geser tanah sudah kalah dengan besar gaya yang mendorong, yaitu berat tanah sendiri. Kekuatan geser tanah kan kita tahu kuat geser tanah itu ada kemampuannya. Kalau longsor kan karena apa? Gaya yang mendorong dengan kekuatan tanah dibandingkan safety faktornya besar kekuatan tanah, kuat geser tanah dibandingkan dengan gaya yang mendorong sudah tidak seimbang, sudah lebih besar sudah lebih kurang dari 1, sehingga itu terjadi artinya sudah longsor. Dan pada kondisi itu tanah sudah aktif mendorong. Nah, itu yang kita sebut nanti sebagai tekanan tanah aktif ya. Nah, ini dia kondisinya sudah mulai bergerak, Sufyan wall movement wedge will fail dan seterusnya. Kita lihat ini sama dengan tadi. Sorry. Ini saya balik lagi ya. Sebaliknya jika tadi ini bergerak ke depan tadi delta H, dinding dia masuk ke dalam, dia bergerak ke dalam delta H, maka gaya yang mendorong balik ada gaya yang mendorong tekanan tanah ini disebut dengan pasif, tekanan tanah pasif di sini. Jadi ada aktif tadi jika dinding bergerak keluar itu aktif. Kalau dia balik ke dalam maka itu namanya dia pasif ya. Oke, itu yang adik-adik harus ketahui di soal pergerakan atau tanah dalam kondisi sedang bergerak atau tidak ya. Nah, lanjut ya, kita lanjut untuk selanjutnya kita sudah tahu aktif dan pasif. Ini pasif ya. Oke. Nah, ini aktif kita lihat. Nah, sekarang kita lihat teori tekanan tanah lateral pressure at rest dalam keadaan diam. Kalau dia dalam keadaan diam kondisinya seperti ini ya. Kalau kita ambil satu tinjauan satu bidang di sini, di bawah sini, kita tinjau satu bidang di sini, di bawah di TH dan TV ini, maka dia ada tekanan horizontal dan tekanan vertikal dalam keadaan diam ya, di mana kita harus tahu tadi sudah disebut ya, untuk mendesain dinding teori tekanan tanah lateral, menghitung besarnya, maka kita harus tahu nilai gamma, nilai C dan nilai V ya, itu yang harus kita tahu ya. Kita harus tahu sifat fisik dan sifat mekanik tanah. Kebetulan tiga-tiganya ini adalah sifat mekanik tanah ya. Gamma sifat fisik. Oke, lanjut ya. Nah, dalam keadaan diam. Ini H tinggi dan seterusnya, penjelasan efektif normal stres ya, tekanan normal stres ya. Nah, kita lihat at rest earth pressure dalam kondisi keadaan diam, maka terbesar tekanan tanahnya adalah seperti ini ya, seperti dia bentuk segitiga ya, dia berbentuk segitiga seperti ini. Nah, di mana titik berat tekanan tanahnya dia, karena ini dalam keadaan rest atau berarti K0 ini dia ada 3. K0 ini adalah koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam. Nanti sebentar ada Ka koefisien tekanan tanah dalam keadaan aktif, dan Kp koefisien tekanan tanah dalam tanah pasif. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu pasif. Kalau dia mendorong ke dalam, tanah mendorong keluar, itu dinding bergerak keluar, itu artinya aktif. Kalau tanah ada tahanan yang mendorong ke dalam dari arah pergerakan tanah, itu pasif. Nah, jadi ada koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam K0, dalam keadaan aktif Ka, dan dalam keadaan pasif koefisien tekanan tanah pasif. Kita lihat. Nah, ini diagram tegangan tanahnya ya, diagram tegangan tanah. Kalau dia seperti ini cenderung, kalau dia berbentuk segitiga ini cenderung itu tanah pasir ya, cenderung pasir. Kalau lempung dia rata dari atas sampai di bawah, dinding ini bukan bentuk segitiga tapi dia rata. Nah, kalau dia karena segitiga maka titik berat gayanya ada di sepertiga H per 3. Kalau tinggi dinding ini H, maka dia punya titik gaya berat terbesarnya ada di
H/3. Nah ini tekanan tanah ini dalam keadaan P0 diam ya. Oke, itu dia kita sudah mulai belajar menghitung besaran tekanan tanah ya. Dia dalam keadaan diam seperti itu. Oke. Nah, itu sama juga identik dengan nanti aktif dan pasif ya. Nah, cuma berapa besar koefisien tekanan tanah aktif dan pasif? Kita lihat dulu koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam. Ya, dalam keadaan diam ini, jadi K0 koefisien of at rest earth pressure. Jadi koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam. Jadi untuk tanah yang terkonsolidasi, lempung terkonsolidasi normal atau for a normally consolidated clay, maka K0 sama dengan 1 kurang sin P ya. Ini menurut Jackie 1944. Nanti kalau for an over consolidated, kalau tanah sudah over konsolidasi, maka dia akan dikoreksi ya. Ini ada K0 over konsolidasi, di mana dia dikali dengan OCR di akar dari OCR ya. OCR over consolidation ratio. Itu apa itu ya, sudah diajar di Mektan ya. Saya tahu adik-adik sudah belajar di situ ya. Oke, kita lanjut. Total force P0 per unit length of wall can be obtained from the area of a pressure diagram. Jadi berapa besar tekanannya? Itu sebesar luas segitiga tersebut. Luas segitiga tersebut dengan titik beban terbesarnya ada di sepertiga H, tinggi dinding ya, ada sepertiga H. Nah besarnya ya luasnya. Kalau bicara luas segitiga ini 0,5 1/2. Kita lihat alas tadi gamma H kali K0, tingginya H. Alasnya kan tadi kalau kita lihat alas di sini ya. Alasnya ini. Alas ini adalah K0 besarnya ini alas. Kalau tinggi H ini di bawah sini K0 kali gamma kali H itu alas. Berarti kalau luas segitiga sama dengan 1/2 kali K0 kali gamma H kali tinggi H. Rumusnya jadi seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini 1/2 gamma H kuadrat karena H kali K0 alas kali tinggi ya. Oke. Jadi rumus tekanan tanah dalam keadaan diam seperti ini ya. Sudah begini dia memang rumusnya ya. Dari mana itu rumus itu tadi? Karena teori tekanan tanah lateral yang adik-adik pelajari. Kemudian location of line of action of this from bottom of wall itu sepertiga ya. Titik beratnya besarnya adalah 1/2 kali luas tadi 1/2 kali gamma H kuadrat K0 karena dalam keadaan diam. Posisinya ada di mana? Sepertiga H itu beratnya ya. Lanjut. Kemudian lateral earth pressure. Ini andai ini kita masih bicara tanah dalam keadaan diam ya. Andai ada beban luar, bagaimana? Kan tadi cuma tanah tok. Sekarang ada beban beban terbagi rata di atas. Kita lihat ada beban terbagi rata di atas ya. Ada beban terbagi rata di atas. Nah, bagaimana kondisi ini? Kita mau hitung itu bagaimana? Ya. Kalau ada beban di atasnya bagaimana? Nah, kalau dia ada beban sebenarnya sama aja, cuman kita tinggal tambah rumusnya sama. Ini sama ya, ini tidak ini. Jadi kita lihat tegangan vertikal tadinya cuman sekarang tambah gamma kali set. Artinya apa? Sebesar kedalaman. Tadi kan cuma gamma set toh, tegangan vertikal, cuma gamma kali set toh. Nah, itu harus ditambah dengan beban luar Jadi tambah dengan beban beban luar gitu. Jadi rumusnya jadi sama, enggak beda, tegangan vertikalnya sama. Tegangan horizontalnya apa bedanya? Ya, lateral earth pressure sama dengan K0. Ini rumusnya ya. K0 tegangan kan tadi tegangan vertikal, tegangan horizontal toh. Jadi sama dengan kalau vertikal tambah Kalau di K0 nyanda, dia cuma tambah K0 kali tegangan vertikal efektif tambah pore water mu ya. Mu itu pore water pressure ya. Artinya ini TV ini kan sigma V ini aksen ini tegangan efektif. Jadi tegangan efektif artinya harus tambah dengan tekanan air pori ya. Karena dia tekanan air pori. Jadi pore water pressure ya, tekanan air mu ya, tekanan air pori ya. Oke, lanjut ya kita lihat. Oke. Nah, sekarang
distribusi diagram tegangan tanahnya jadi begini. Tadi kan cuma yang nomor 2, segitiga. Tapi karena ada beban luar tambah Q, jadi ini logikanya sebenarnya cuma begitu-begitu saja. Karena ada beban luar Q di sini, maka di sini jadi bukan cuma yang luas 2 ini, ada tambah luas 1. Di mana luas 1 besarnya berapa? Kita hitung besarnya adalah K0 kali Q. Ya Q beban luarnya itu, gitu. Jadi sama dengan K0. Jadi alas total ini, tekanan tanah yang bekerja ini, beban Q ditambah dengan tanah itu sendiri. Nah, totalnya adalah yaitu luas 1 tambah luas 2. Luas 1 tambah luas 2. Kalau kita lihat luas 1 berat titik beratnya ada di setengah karena dia simetris kan begini, di titik beratnya setengah. Sementara yang H/2 ya, kalau P1 ini ada di H/2. Kita lihat ada di H/2. Kalau P2 kan H/3. Ya toh. Nah, sekarang ya kalau P resultan dari 2 gaya ini ya kita tinggal hitung, ada nanti cara hitungnya. Dan luasnya besarnya itu P1 tambah P2. Nah, berapa P1 tambah P2? Yaitu kita lihat di sini ya. Nah, total force adalah P0 sama dengan P1 tambah P2. Jadi kalau P1 Q kali K0 kali H itu yang persegi panjang 1, yang ini ya, yang luas 1, yang ini luas 2 segitiga. Toh itu. Nah, titik beratnya yaitu set P1 kali H/2 tambah P2 kali H/3 dibagi dengan P0. Sudah. Jadi P1 P2 dibagi P0 ini kita dapat dia punya resultan. Ini garis titik-titik ini kita lihat ya, di garis titik-titik ini itu resultan gaya P1 dan P2. Titik beratnya ada di mana? Ada di P2. Nah, ini yang nanti kita orang perlu tahu ini karena nanti sebentar untuk mengontrol dinding penahan dia kuat dan nyanda, kita harus tahu besar gaya resultan dari P1 dan P2. Ya bisa saja kita hitung satu-satu, tapi hitung satu kali P0 lebih bagus kan. Tapi P0 kan P1 tambah P2, bisa juga hitung sendiri-sendiri, enggak apa-apa sih. Tapi hitung resultannya satu kali hitung. Oke, ya kita sudah dapat. Nah, jadi tadi kita lihat teori dinding penahan, teori tekanan tanah lateral dalam keadaan diam. Kemudian setelah ada pengaruh bukan cuma tanah, ada pengaruh beban luar, Q, beban terbagi rata Q. Dan selanjutnya kita lihat pada pengaruh muka air tanah ya. Ada pengaruh muka air tanah. Kita lihat kalau ada pengaruh muka air tanah gimana ya. Pengaruh muka air tanah ya sama, tambah dia cuman bedanya di mana? Kita lihat ya. Kita lihat kalau ada pengaruh muka air tanah, kita lihat diagram tekanan tanahnya jadi tertambah dengan pengaruh muka air tanah. Di mana dia berbeda? Nah, di sini kita lihat ya, sudah jadi lateral air pressure-nya jadi K0 tambah karena muka air tanah di sini dia ganggu itu Dia ganggu itu komposisi tanah di sini karena tanah yang di bawah sini dimulai daripada muka air tanah ini ke bawah ini gamanya sudah gamma saturated ya. Kita lihat gamma C dan V sudah berbeda dengan gamma sudah dua kondisi gamma ya. Sudah dua kondisi gamma ya, dia berbeda ya. Sudah ada dua kondisi gamma. Jadi diagram tegangan tanahnya jadi berbeda, kita lihat ya. Tadinya kan kalau cuma beban luar, sedangkan beban luar jadi baik beban luar maupun beban segitiganya jadi berbeda. Kita lihat mulai dari batas ya, kita lihat di batas di muka air tanah di sini ya. Dia terpecah dua, yang di atas gamma 1, V1 dan C1 itu terbagi di diagram 1 dan 2, tekanan tanahnya 1 2. Toh? 1 2. Ini apa? Data tanahnya sama.
data tanahnya sama, tapi dia tidak ada pengaruh muka air tanah. 1 dan 2 ini tidak ada pengaruh muka air tanah. 1 dan 2 tidak ada pengaruh muka air tanah. Nah, yang 3, 4, 5 ini ada pengaruh muka air tanah. Nah, kenapa di atas 2, 1 dan 2, kenapa di bawah sudah jadi 3, 4, 5, sudah 3 diagram? Yaitu 3. Kalau yang diagram di atas cuma 1 dan 2, cuma apa? Cuma tanah dan beban luar. Tidak ada pengaruh air tanah. Tapi yang di bawah ini, dia ada beban luar, 3 beban luar, 4 dinding tanahnya, ke-5 itu air tanah. Gitu. Jadi kita lihat, ada tambah 5, gamma W tambah H2. Itu alasnya. Jadi ini tadinya ini cuman K0 tambah Ki gamma H1 tambah gamma aksen gamma saturated, ini H2 ya, sudah masuk situ. Kita lihat ya itu dia sudah ada tambah gamma dari muka air tanah. Jadi kita lihat dinding penahan dipengaruhi oleh 2 kan. Kalau ini yang standar ya, ada beban. Anda itu orang mau bikin dinding penahan, di situ ada rumah atau ada garasi atau ada tower atau ada apa, di situ ada tambahan beban. Nah, kok ada pengaruh muka air tanah. Maka itu koefisien tekanan tanahnya jadi koefisien tekanan tanahnya jadi berubah tekanan tanah dalam keadaan diam nanti sebentar, aktif dan pasif ya. Ini dalam keadaan diam dulu kita bicara ya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah tahu diam, ya sebenarnya aktif, ya sudah kita juga tidak beda, pasti sama dengan ini ya hitungannya ya, tidak beda. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini dia ya, lateral earth pressure. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi total force per unit length of wall total sama dengan total area of pressure diagram this will result. Jadi DP gaya total yaitu berat ini kita lihat yang K0 Ki kali H1 tambah 1/2. Ini posisi yang luas 1 dan luas 2. Luas 1, luas 2 itu K0 Ki H1 ini adalah luas akibat beban luar. Baru 1/2 K0 gamma H1 kuadrat ini adalah akibat tanah yang 2 di atas ini, 1 dan 2 ini tidak dipengaruhi muka air tanah. Nanti di ketiga, 4 dan 5 ini ya, ini. Yang ini K0 tambah Ki tambah gamma H2 ya, ini H2 ini adalah berat beban luar, akibat beban luar. Baru ditambah ini 3 yang luas 3 ini, luas 3. Baru luas 4 1/2 K0 gamma aksen ini artinya apa? Gamma saturated kali kali H2 ya, pangkat 2. H. Ini berat tanah. Baru berat tambah berat air. 1/2 gamma W ini gamma W ya, gamma W artinya sudah ada pengaruh muka air tanah. Jadi sebenarnya kita sudah belajar teori tekanan tanah dalam keadaan diam, dalam keadaannya. Nanti kan kalau tanam keadaan diam dindingnya tidak terjadi apa-apa, tidak harus diprotek ya, karena apa? Tanah tidak ada aktif atau dia tidak aktif artinya tidak ada gaya dorong, tidak longsor lah. Ya, tidak longsor. Jadi, tapi dia punya dasar dari sini dulu kita pahami. Nanti baru kita belajar tentang teori tekanan tanah. Dia tekanan aktif ya. Oke. Ini sudah pengaruh. Jadi kita sudah belajar teori tekanan tanah dalam keadaan diam, pengaruh beban luar dan pengaruh muka air tanah. Sampai situ saja sudah cukup. Memang cuma itu kan pengaruh di luar. Nanti ada kasus-kasus expansive soil, likifaksi, terus apalagi ya, rapid drawdown. Itu belum, nanti belajar di expand tanah, mekanika tanah lanjut ya. Tapi kalau kita sudah tahu dasar ini tidak susah ya. Sudah, habis itu orang semua pindah ke active earth pressure. Nah, tadi tekanan diam. Sekarang ini yang terpenting ya, di active earth pressure. Active earth pressure yang perlu kita pahami, active earth pressure adalah ada dua teori yang bicara tentang active earth pressure ya.
yaitu pertama ranking, teori ranking, teori tekanan tanah aktif ranking itu. Baru yang kedua adalah teori tekanan tanah kolom ya. Oke, itu yang kedua ya. Oke. Yang kedua, dua teori ini yang kita harus tahu ya untuk menghitung teori tekanan tanah aktif ya. Ada dua, yaitu ranking dan kolom. Itu yang kalau kita bicara teori tekanan tanah lateral yang paling terkenal dua teori ini ya. Sekarang bisa saja sudah ada berkembang. Nah, bagaimana menghitung dan apa beda ranking dan kolom ya? Nah, ini. Jadi hari Minggu ini kita hanya belajar tentang teori tanah, tekanan tanah sampai ranking saja ya. Atau kita lihat kalau sampai kolom masih boleh sesuai waktu ya. Kalau waktu masih cukup saya terus ya. Karena adik-adik terbatas dengan ini kita belajar teori ranking dan tinggal baca. Materinya kan sudah ada di adik-adik, tinggal baca aja ya dan seterusnya. Perbedaannya ada. Nanti tanya di WA supaya kurang kuota boleh di WA. Terserah juga yang punya kuota mau live dengan saya di Skype silakan, saya tunggu ya, atau Zoom ya. Oke, silakan. Nah ini dia. Ya ini teori tekanan tanah aktif ya. Kita tahu kalau aktif itu dia sudah bergerak itu. Dindingnya sudah bergerak ya. Dindingnya sudah bergerak ke depan ya. Dan pergerakannya membentuk 45 tambah V/2. Rotation of wall. Jadi di sini ya, di tanah ini dinding dia sudah mulai bergerak sebesar delta X ya. Artinya sudah posisi aktif ya. Tadi 0 ya, tadi P0 ya. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat kalau kita lihat di more column failure ini seperti ini ya. Kita lihat ya. Dia dalam keadaan diam, dia posisi masih di posisi 1, di posisi A ya. Posisi di A. Kemudian dia tambah beban terus, tambah beban, ada pengaruh apa dia naik ke B ya, tekanan horizontal dia naik. Sampai dia terjadi keruntuhan. Ini kan diagram keruntuhan Moore ya, normal stress dan shear stress. Kalau kita lihat ini ini menunjukkan bagaimana tanah itu dari dalam keadaan diam K0, dalam kondisi 0, K0 tanah tidak bergerak dan tanah mulai terjadi longsor ya. Dia sudah menuju ke kuat geser, sudah mulai kehilangan kekuatan geser. Artinya tanah itu sudah longsor ya. Oke, ini kita lihat ini posisinya. Maka kita lanjut dari sini. Adik-adik mahasiswa bisa tahu posisi. Jadi ini Moore circle ya. A ya sudah tadi saya sudah jelaskan posisi A pelan-pelan dia mulai sampai bergeser sampai dia longsor dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat Moore cycle diagram tekanan Moore in soil horizontal stress referred to as ranking active pressure. Nah, saya ulang sedikit ini di sini karena bagaimana itu proses dari rest earth pressure pergi ke teori tekanan tanah dalam keadaan diam, pergi ke active earth pressure ya, active earth pressure. Jadi Moore cycle corresponding to wall displacement sama dengan 0. Moore cycle B yang lingkaran A ini dia tidak corresponding to wall displacement, itu belum ada terjadi apa-apa. Lingkaran B corresponding to wall displacement sudah lebih besar dari 0, artinya sudah terjadi rotasi. Kemudian seterusnya, if wall displacement continue to increase, the corresponding Moore cycle will touch Moore column failure envelope Moore cycle. Artinya sudah terjadi keruntuhan geser ya. Artinya sudah terjadi keruntuhan geser ya. Itu dasar di situ. Maka Moore cycle failure condition in soil mesh horizontal stress sama dengan dalam posisi 3 C, posisi ini yang kita sebut itu dia ranking active pressure. Artinya tanah sudah longsor gitu. Maka ranking membuat teorinya dia ya itu. Nah, ada kolom, Moore kolom, teori kolom tadi, ranking dan kolom ya. Kemudian yang major principal stress sigma V dan minor principal sigma H ya. Oke. Itu kenapa ada tenaga pasif ke aktif. Besarnya active earth pressure tadi kita sudah tahu. Kalau tadi kan cuma 1 kurang sin P.
Nah sekarang dia sudah membentuk sudut, tadi kan 45 tempat V per 2 ya. Nah, jadi tegangan aktifnya sama dengan sigma V tangen kuadrat 45 kurang V per 2 kurang 2C tang 45 kurang V per 2. Sama dengan tegangan tanah aktif kali KA ya, atau kurang 2C akar KC ya. Di mana KA, nah ini dia. Jadi ini yang kita sebut koefisien tekanan tanah aktif. Beda dengan koefisien tekanan tanah dalam keadaan diam, K0. Ya sudah, ini dia. Ini nanti tinggal diganti dengan K0. Rumusnya sama. Kita isi ini, maka ini yang kita sebut K ini sama dengan ranking active earth pressure coefficient. Ya, oke. Itu koefisien tekanan tanah aktif. Nah, ini dia kalau kita gambarkan dalam apa? Dalam gambar ya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya. Kita lihat ya. Ini yang pasir dan ini yang lempung, dia terjadi terjadi active pressure variation with depth ya. Oke, dia gambar seperti itu posisinya. Maka dia proses pengembangannya ini ada dari set sampai 0 sama dengan sigma V sama dengan 0. Pada set sama dengan H, maka sigma V sama dengan gamma kali H. Pada set sama dengan 0, active pressure sama dengan minus 2C kali koefisien tekanan tanah aktif akar pangkat 1/2 atau akar KA. Itu didapat dari mana? Itu development of tensile stress. This tensile stress increase with depth and become zero at Z sama dengan. Nah sehingga ini yang tadi sebenarnya ini teori ini ya, dia menjelaskan ini teori ini ya, kita lihat dia set sampai sini 0, di tengah-tengah sini dia 0, ini ini kan pasir dan lempung ya, kalau saya melihat ini grafik ini pasir dan lempung, dia berkorelasi dalam mendukung menjadi tekanan tanah aktif ya. Nah itu tadi, nah, kemudian dia hitung terus, maka ini sama tadi rumusnya. Maka tekanan tanah aktif ini kalau kita kasih masuk di rumus, dia jadi seperti ini ya, dari itu yang tadi diagram tegangan tanah tadi, rumusnya ini dari batas dia integral sigma aktif d set sama dengan 0 sampai H gamma set kali koefisien tanah aktif d set kurang ini yang lempung, ini yang pasir, ini yang lempung, maka rumusnya yang pasir 1/2 gamma H kuadrat kali koefisien tanah aktif kurang 2CH akar KA. Jadi kalau cuma tanah pasirnya enggak ada nih 2CH. Kalau tanah lempung cuma ada nih 2CH, tekanan tanah aktif. Kalau kita bicara hitung besaran tekanan aktif. Tekanan tanah aktif kan karena ini kasus pasir lempung. Dia diperoleh dari tanah pasir dan tanah lempung. Di fondasi 1 kan saya sudah ajar kalau tanah pasir ya Ki CNC plus Ki NK plus gamma B N gamma. Kalau dia tanah pasir berarti CNC 0, C0 kan begitu. Itu tidak ada C0, ini 0, maka biarpun kita mau pakai ini kalau dia pasir berarti C ini 0, kasih masuk di sini maka kurang 0. Kalau sementara kalau dia pasir K0 0 di sini. Jadi cuma ada C di sini ya. Itu cara. Jadi sudah tekanan tanah aktif kita sudah dapat ya. Kita dapat rumusnya after the occurrence of tensile crack the force will be ini ya, sudah dia jadi seperti ini, maka rumus untuk koefisien tekanan tanah aktif juga ini boleh ranking active earth pressure for incline. Nah, ini kasus kedua ya, kita belajar sampai ranking aja ya. Tadi kalau lereng itu datar ya, posisi lereng datar, rumus yang tadi itu koefisien tanah aktif tang kuadrat KA sama dengan tang kuadrat dalam kurung 45 kurang V per 2, itu lerengnya posisi datar ya, lerengnya posisi datar. Kalau lereng incline atau miring, lereng miring tapi dia miring tapi dia posisi lereng miring. Jadi rumus koefisien tekanan tanah aktif menurut Tersaki kita gunakan rumus ini ya. Jadi harus pakai rumus ini, jangan pakai lain ya. Jangan pakai rumus yang datar, jangan pakai KA sama dengan tang kuadrat dalam kurung
45 kurang V per 2. No, bukan itu. Karena dia itu hanya khusus lereng yang datar. Jadi yang lereng yang kalau kita lihat lerengnya seperti ini ya. Tadi ya. Mana dia yang bentuk gambar lereng ya. Kalau melihat kasih tunjuk ya. Posisi lerengnya, ini datar ya. Kita lihat di sini datar. Lerengnya datar ya. Tapi kalau lereng sudah miring ke atas, maka dia sudah incline. Lerengnya sudah miring ya. Maka kalau dia sudah miring, koefisien tekanan tanah aktif harus pakai yang ini. Sudah, itu aja. Kalau dia sudah miring, pakai yang itu. Jadi KA-nya pakai diganti dengan KA yang miring. Incline-nya, berapa besarnya dimasukin ke rumus itu. Nanti sudut-sudutnya ada ya. Jadi perhatikan di situ. Nah, saya kira ini materi kuliah. Kita ada 3 slide lagi. Kita kasih habis slide semua ini ya. Untuk lereng yang miring ya. Nah ini dia posisinya seperti ini, udah ada contoh. Ya ini untuk posisi miring, maka tekanan tanah posisinya seperti ini. Kita lihat lereng miring ya, ini lereng miring ya. Maka koefisien tekanan tanah aktif pakai yang rumus, jangan pakai yang lereng datar ya, beda ya. Koefisien tanah itu ranking menurut ranking. Kita belum bicara kolom ya. Oke, sudah ini untuk miring, kita tinggal masuk ganti KA-nya. Dan ini koefisien tekanan tanah aktif pakai tabel. Boleh pakai rumus tadi, boleh pakai tabel. Ini juga boleh pakai tabel ini. Silakan aja mau gunakan yang mana. Mau pakai rumus boleh, pakai tabel juga boleh. Tapi ini untuk yang lereng datar ya, lereng datar ya. Lereng miring pakai rumus. Ini untuk posisi 34, 36 derajat V, nilai nilai degree-nya berapa, alfanya berapa. Ops, ini miring. Sorry, ini kemiringan. Sorry, ini kita bicara alfa ini ya. Alfa ini berarti ini untuk tabel ini, tabel untuk lereng miring. Sorry, ini untuk tabel untuk lereng miring. Karena kalau alfa 0 ya berarti lereng lurus. Kalau alfa 5 derajat berarti lereng miring ya. DP arah lereng ini alfa ya, ini alfa, kita lihat ini alfa. DP arah kemiringan ini, arah gaya kemiringan ini sebesar sama dengan miring lereng gitu. Nah, jika alfa 0, V-nya berapa? Pakai rumus koefisien tanah aktif yang rumus miring, maka V-nya boleh kita lihat seperti ini, 28 derajat, 30, 32 dan seterusnya ya, untuk alfa, untuk masing-masing kemiringan alfa, kemiringan lereng incline ya. Ini sudut kemiringan lereng, ini sudut geser dalam, kuat geser tanah, V ya. Nah, untuk 32, 0, ini sampai 40 ya, dan sampai sudah. Saya kira kuliah kita sampai saat ini saya tutup sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya, kalau ada pertanyaan adik-adik mahasiswa bisa tanya ya, bisa di WA saja. Latihan tugas ya, nanti ini juga nanti ada soal latihan ya. Boleh ambil, boleh pakai. Tadi sudah rumus untuk hitung dinding. Oh, cuma belum tahu. Ini baru dapat DP tekanan tanah. Besar tekanan tanah. Adik-adik sudah tahu. Adik-adik betul belum bisa hitung DP dinding penahan sebentar ya. Tapi kalau sudah tahu hitung dinding besar tekanan sebentar, gampang hitung gravity wall-nya ya. Kontrol gravity wall-nya. Kalau dapat 100 ton ya gravity wall-nya juga 100 ton logikanya ya. Oke, dengan variasi ada pengaruh beban dan ada pengaruh muka air tanah. Dua itu yang paling banyak di lapangan yang kita temui ya, untuk kondisi tanah pasir maupun tanah lempung atau pasir lempung. Sudah dua kondisi itu kita sudah belajar. Saya kira kuliah kita pada kali ini sampai di sini, sampai kita bertemu lagi. Untuk tanya jawab bisa di WA ya, bisa call ke saya juga kalau mau ya. Oke, saya kira saya tutup kuliah kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi kuliah ke-8 lanjutan untuk teori tekanan tanah lateral, tentang tentang kolom ya, teori kolom tadi, teori ranking ya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Silakan kalau ada mau tanya, boleh tanya di boleh tanya di WA grup ya.
Ya, kalau sampai nih, tadi ada telepon. Oh iya iya, mau bawa barang sudah di muka. Pak Manopo. Iya, sudah di muka. Oh, soal yang terima. Oh, sudah kasih. Oh, iya. Oh, di COVID ini dan